record. Oke, berarti mulai dari depannya. Sudah di record. Oke ya. Nah, untuk perkuliahan kali ini saya akan mulai dengan administrasi kuliah ya. Yang pertama adalah dosen pengampunya semester ini ada 4 untuk mata kuliah struktur data, baik kelas dan praktikum. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian Pak Anton, kemudian Pak Dendi, dan Pak Adi. Ya. Nanti Pak Anton hanya mengisi kelas grup C, kemudian Pak Adi hanya mengisi praktikum grup C. Sedangkan grup ABC nanti akan ditangani oleh saya dan Pak Dendi gitu. Ya. Kemudian, seperti yang tadi Pak Anton sudah sebutkan, presensi kalian minimal 75%, artinya 8 kali ya, langsung aja angkanya, nggak usah pakai persen ya. Dari 12 kan 75%-nya adalah 9, sorry, kok 8 ya? 9 ya, 9, oke. Jadi minimal kehadiran kalian 9, ya, kehadiran di ikhlas yang di cross-check dengan software meeting yang kita pakai. Ya. Kemudian berikutnya, nilai akhir kita akan menggunakan standar absolut, artinya kalau Anda mau dapat A, Anda minimal harus mengumpulkan nilai 85. Gitu. Ya, ini jauh lebih simpel ya. Kalau Anda nilainya 81 misalnya, berarti kalian dapat A minus, dan seterusnya ya, mengikuti tabel yang sudah ditentukan oleh UKDW secara universitas. Ya. Kemudian, karena ini kuliah online, ya, tolong jaga situasi kuliah selalu kondusif ya. Kan sering ada tuh yang lagi conference meeting Zoom, terus ada yang suka coret-coret di layar. Nah, itu tolong ya, tidak dilakukan. Tapi dari pengalaman saya, kuliah online ini sepi gitu ya. Nggak seperti di kelas. Gitu. Ya, semuanya diem, mute, mikrofon semua. Gitu. Oke, kemudian berikutnya, nah ini tantangan besar bagi kalian adalah kuliah online itu membuka banyak peluang untuk melakukan kecurangan gitu ya. Tapi sebagai seorang akademisi, Anda dituntut untuk menjaga integritas Anda gitu ya. Kalau saya sih tidak bisa mengawasi Anda 100% jelas gitu ya. Jadi Anda sendiri yang nah ini ya, ujian moral bagi Anda gitu ya. Anda punya pegangan moral nggak? Anda mampu menjaga integritas nggak? Karena nanti pada akhirnya yang lebih penting adalah attitude daripada skill gitu ya. Itu yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Di sini usahakan Anda mengerjakan tugas dan ujian dengan usaha sendiri ya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan nilai akhirnya. Gitu. Jangan sampai kalian dapat A, tapi nanti di mata kuliah berikutnya cuma plangka-plongo, nggak ngerti gitu ya. Nah, itu bahaya sekali gitu ya. Saya, itu mempermalukan saya gitu. Loh ini kok lulus, kok nilainya A, kok di kelas saya nggak bisa apa-apa. Wah, itu saya yang malu gitu ya. Oke, terus kemudian mata kuliah struktur data ini sebenarnya mengajarkan dua hal ya, dua hal umum secara garis besar. Yang pertama adalah bagaimana struktur data disimpan, artinya bagaimana data disimpan ya dalam bentuk seperti apa gitu ya. Nanti kita punya banyak bentuk. Nah, bentuk-bentuk tersebut kita namakan sebagai struktur ya, atau bentuk yang mengikuti skema tertentu yang ada aturannya gitu ya. Jadi untuk menyimpan data kita membutuhkan aturan-aturan khusus tergantung dari masalah yang kita hadapi. Nah ini ya, jadi bentuknya kayak apa yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah bisa menyimpan dalam bentuk itu, maka kita bisa mengoperasikannya dengan cara apa gitu. Jadi kalau saya sudah punya data, mungkin suatu saat saya butuh data itu lagi, maka saya harus mengambilnya. Nah, cara mengambil data itu akan berbeda-beda tergantung dari bentuknya. Ya, anda ngambil piring di rak piring tentunya beda dengan ngambil baju di rak baju kan gitu ya. Tentunya secara teknis akan berbeda gitu. Ya. Oke. Ini di sini juga sama tergantung dari data yang Anda simpan, bentuk penyimpanannya, maka nanti cara mengambil, cara mencari, cara menghapus dan seterusnya akan sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau di Alpro dulu kan sudah pernah dibahas, kita punya list dictionary ya. Anda untuk mengambil data dari dictionary itu caranya beda dengan Anda mengambil data dari list gitu. Itu contoh paling sederhana gitu, ya. Jadi masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Nah, mata kuliah ini membahas dua hal ini secara terintegrasi. Artinya kalau misalnya kita bilang struktur data stack, maka kita akan bahas stack itu bentuknya seperti apa, bagaimana menyusunnya dari awal, kemudian operasi-operasi apa saja yang disediakan di dalam sebuah stack gitu. Ya, jadi terintegrasi seperti itu ya. Bukan berarti ini bagian pertama semester awal, ini di awal semester, ini bagian kedua setelah, bukan ya, tapi terintegrasi. Kemudian berikutnya silabusnya kita sebenarnya harusnya 14 pertemuan, tapi karena ada pandemi seperti ini, maka pertemuan harus dipotong jadi 12. Makanya kalian jatah bolosnya cuma 3 kali. Ya. Oke, nah di sini ini adalah pertemuan dari awal semester sampai menjelang ujian tengah semester. Ya, ada 6 pertemuan. Kemudian, nah ini ya yang kemarin jadi pertanyaan, kita akan mengadakan review test di sini ya, di pertemuan yang ke-6. Gitu.
Artinya nanti review test ini adalah tes yang merupakan apa ya, kisi-kisi dari ujian tengah semester, kira-kira gitu. Gambaran umum tengah semesternya, UTS-nya nanti kayak apa, itu ada di sini ya, di pertemuan yang ke-6. Oke? Kemungkinan besar ini akan dilaksanakan secara online. Nanti kita bahas cara mengadakan ujian di belakang. Kemudian berikutnya, di pertemuan yang ke-8 dan 13, ya, kita akan bahas materi berikutnya, mulai dari stack sampai binary search tree. Kemudian di pertemuan yang ke-13 ini ada review test juga ya, sama. Saya koreksi juga langsung di sini ya. Ada review test. Kemudian review test ini materinya dari pertemuan 8 sampai 13. Nah, kalau ujian akhir semester ini materinya dari pertemuan 1 sampai 13. Tapi nanti 70% di sini ya setelah UTS gitu ya. Oke. Terus berikutnya nah ini adalah silabus edisi COVID-19 ya. Jadi sebenarnya kita masih punya 2 materi lagi. Kalau nanti adik kelas kalian, kalau situasi sudah normal, vaksin sudah keluar, kita sudah kuliah di kelas, maka adik kelas kalian akan belajar tentang searching dan sorting. Ya, sudah pernah kan di Alpro? Sudah pernah, tapi nanti kita akan menggunakan algoritma sorting yang lebih advance gitu ya. Tapi kalau kalian, karena kita harus potong materi, maka kami memutuskan materi ini yang dibuang saja gitu, mengingat ini sudah dibahas di Alpro. Gitu, ya. Kemudian berikutnya kami juga akan membuang materi pengantar graf ya, karena ini sudah materi tingkat lanjut gitu, ya. Harusnya ini di pertemuan terakhir ya, tapi karena harus dipotong tadi, maka kami mengorbankan 2 materi ini. Ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk praktikum sekalian hampir sama ya. Jadi praktikum itu bedanya cuma di sini aja. Kalau di praktikum kita bicara teknis ya, maka pertemuan pertamanya nanti tentang review Python gitu ya. Ini khusus bagi Anda yang mungkin sudah lupa dengan Python, kita lakukan penyegaran kembali. Anda yang nggak pernah, Anda yang mengulang mata kuliah ini tentunya dulu menggunakan C++ kan. Nah, ini Anda perlu belajar Python dari awal gitu ya. Oke, kemudian berikutnya materinya sama ya, seperti ini. Terus ini juga sama. Nah, cuma bedanya di praktikum itu tidak ada review test gitu ya. Di praktikum juga sama, 2 materi kita terpaksa buang ya, searching sorting sama pengantar graf. Oke, itu daftar materi. Nah, kemudian jadwal atau timeline kita ya, timeline mingguan kita. Kalian kelas C dan D itu berarti Rabu sesi 2 ya, kita akan mulai kuliah jam 9.30. Kuliahnya nanti akan digabung ya, kemungkinan besar akan selalu digabung. Saya dan Pak Anton akan bergantian menyampaikan materi gitu ya. Kecuali nanti tiba-tiba ada keajaiban, terus ada vaksin gitu ya, kita kuliah offline, nah baru kita berpisah dalam damai gitu ya Pak Anton. Oke, terus berikutnya praktikum juga sama ya, nanti akan diselenggarakan secara online. Nah di sini mulai minggu kedua itu akan ada mentoring online, yaitu diselenggarakan di hari Jumat jam 11.30. Kami sudah cek slot ini nggak ada kuliah sama sekali gitu ya. Nanti materi akan dibawakan oleh asisten praktikum. Ya. Terus berikutnya, kami menyediakan pretest mingguan. Ya, ini mulai minggu kedua. Ya, jadi pretest itu adalah kuis yang harus kalian kerjakan sebelum kalian masuk ke kelas. Gitu. Ya. Tapi mengingat persebaran jadwal yang dari Senin sampai Rabu, maka kami mengambil kebijaksanaan bahwa pretest mingguan itu diselenggarakan dalam waktu yang lebih panjang. Jadi kami sediakan waktu dari hari Minggu sampai hari Rabu. Ya. Oke. Kalian yang kelas C dan D enak nih, ya. Kalian bisa nonton video kuliah kelas A dan kelas B dulu. Ya, seperti itu. Oke. Kan kami selalu upload videonya di Telegram ya linknya. Oke. Kalian bisa nonton di sana, jadi bisa ada gambaran. Kalian bisa nonton kuliah kelas A, kelas B, terus ikut juga kuliah kali ini sehingga makin paham. Ya. Kalau ada pertanyaan yang disimpan, maka segera tanya di sesi ini. Ya. Kemudian, nah, kalau semuanya mulai minggu depan, pretest minggu depan, mentoring online minggu depan, maka kuis mingguan, minggu ini sudah disiapkan oleh Pak Anton dan Pak Dendi. Nanti kalian harus mengerjakan di Moodle mulai Jumat jam 2 siang. Ya. Nanti akan otomatis terbuka di Moodle. Kalian bisa cek di Moodle kita. Gitu. Ya. Bagi Anda yang belum enroll ke Moodle, segera enroll karena semua pengambilan nilai, hampir semua ya, itu dilakukan di Moodle. Kalau Anda tidak terdaftar di Moodle, berarti Anda nggak akan dapat nilai. Ya, pretest mingguan dan kuis mingguan itu semua di sana. Oke. Nah, kemudian
Yang menarik adalah, Anda perhatikan judulnya, ini adalah jadwal kelas dan praktikum. Artinya apa? Pretest untuk kelas dan praktikum itu cuma satu. Artinya Anda mengerjakan pretest, otomatis nilainya masuk ke mata kuliah struktur data dan masuk ke mata kuliah praktikum struktur data. Ya, Anda nggak perlu ngerjain 2 kali pretest. Kalau dulu di Alpro kan ngerjain 2 kali. Nah, kalau sekarang nggak perlu gitu. Ya, Anda cukup ngerjain 1 kali pretest saja dan 1 kali kuis mingguan. Nilainya langsung otomatis masuk ke 2 mata kuliah sekaligus. Ini bisa jadi keberuntungan, bisa jadi kesialan. Artinya apa? Kalau Anda nilainya jelek, ya dua-duanya jelek, gitu ya. Kalau Anda nilainya bagus, dua-duanya bagus. Gitu. Oke? Nah, karena itu kuis ini ya, pretest dan kuis ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena akan jadi nilai untuk 2 mata kuliah Anda sekaligus. Gitu ya. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Jangan-jangan saya ngomong dari tadi suaranya putus-putus atau videonya nggak keluar gitu ya. Oke? Isi Pak. Jelas kok Pak. Misael ya? Ya. Jelas kok Pak, jelas Pak. Oh jelas, kirain mau tanya. Saya mau tanya Pak. Siapa yang tanya? Misael Elian Pak. Oh iya ya. Oke silakan. Misael Jadi Elian ya. kemarin kan saya merhatiin pengumuman di grup itu kalau mau ikut quiz ya, kalau nggak salah harus nonton videonya dulu ya, kalau nggak bisa. Yes, di Moodle ya. Nah, saya sudah nonton tapi itu belum centang Pak. Apakah harus tak centang? Belum selesai ya nontonnya? Sudah Pak, sampai habis. Oh, jangan videonya masih dicentang manual ya? Kayaknya masih dicentang manual minggu ini. Belum otomatis ya, jadi dicentang aja dulu. Oke Pak, makasih. Bisa nyentang sendiri kan? Bisa. Nah, kalau bisa nyentang sendiri artinya itu kalian mengevaluasi diri sendiri. Oh, saya sudah nonton kok, centang gitu. Ya. Tapi minggu berikutnya nanti akan otomatis kalau Anda sudah nonton sebagian, ya nggak harus 100% ya. Berapa persen gitu nanti baru kecentang. Otomatis. Ya. Minggu ini kan kami baru uji coba gitu. Ya. Jadi, sekali lagi untuk semuanya ya, kalau kuisnya belum terbuka, berarti kalian centang manual aja di bagian video sama materi ya, slide kan ya, slide kuliah ya. Yang harus ada ya, centang manual aja. Kalau ada kotak di situ, artinya kalian bisa centang manual. Ya. Oke? Ya, pertanyaan yang bagus karena mengingatkan saya tentang itu. Ya. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum saya lanjut tentang ini pretest atau kuis mungkin ya. Materi nanti akan diupload full semua di Moodle ya. Jadi kalian cek materi di Moodle. Nah, kita ada Moodle, ada ikhlas ya. Pembagian tugasnya bagaimana? Maksudnya ikhlas dipakai buat apa? Moodle dipakai buat apa? Kalau di kelas saya dan kelasnya Pak Anton pasti sama ya. Ikhlas itu dipakai untuk nilai akhir ya, ada di sana. Oke, sama dipakai untuk presensi mingguan. Itu ikhlas. Sedangkan materi akan diupload di e-learning atau di Moodle. Kuis, pretest mingguan, semuanya ada di Moodle. Gitu ya. Itu pembagian antara penggunaan e-learning atau Moodle dengan ikhlas. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut ke berikutnya? Oh ya, setelah dicek Pak Anton ternyata bisa dicentang manual ya. Jadi kalian centang manual aja. Minggu ini berarti saya nggak bisa memastikan Anda sudah nonton belum, karena kalian centang aja udah bisa. Oke, ya itu masih belajaran. Oke ya, berikutnya sistem penilaian kelas ya. Kita pretestnya nanti karena minggu ini nggak ada ya, jadi pretestnya itu sebanyak 11, harusnya kan 12, tapi minggu ini kan nggak ada. Jadi ada 11 pretest, nanti hanya akan diambil 8 terbaik. Ya. Kami kasih kesempatan Anda untuk 3 pretest itu dibuang kalau nilainya terlalu kecil ya. Nanti kan diurutkan dari nilai terbaik, tertinggi sampai terendah, kita ambil 8 terbaik. Tapi gini ya, walaupun hanya diambil 8, sebaiknya Anda mengerjakan 11 itu sebaik-baiknya dari awal. Jangan dari awal-awal sudah males. Kenapa? Karena semakin ke belakang, soal pretestnya semakin sulit, karena materinya makin sulit. Jadi, kalian itu harusnya nabung dari awal. Ya, gitu ya. Kuis mingguan juga sama nih, walaupun diambil 8 terbaik dari 12 ya, kalian harus ngerjakan dari awal, jangan santai-santai dulu. Itu pemikiran yang keliru gitu ya. Kalau kalian di awal santai, nanti diambil 8 terbaik, saya santai dulu aja, ya nanti makin ke belakang makin susah kuisnya, karena materinya juga makin susah. Gitu ya. Kemudian, kuis mingguan ini, nanti misalnya nih, minggu depan ya, maka soal minggu pertama masih keluar juga gitu ya. Sama seperti di Alpro dulu.
Nanti minggu ke-5 misalnya akan mengambil berapa persen dari minggu ke-4 dan minggu ke-3 gitu. Ya, jadi akan selalu berurutan. Saran saya ini dimaksimalkan dari awal ya. Oke. Bobotnya 15%, kemudian nanti 8 terbaik ini akan dikonversi jadi 20% dari nilai akhir Anda. Kemudian review test itu di pertemuan yang ke-6 dan minggu yang terakhir ya. Itu nanti masing-masing 10% karena 2 kali jadi 20%. Terus UTS ini 20%, UAS 25%. Jadi totalnya 100%. Nah, nanti kami juga sudah menyiapkan bonus presensi 5% ya. Seperti itu. Oke. Jadi nanti totalnya 105 gitu. Ya, saya masih pakai slide yang belum ditambah 5 gitu ya. Totalnya 105 karena ada bonus presensi 5%. Ya. Oke. Terus berikutnya, untuk yang praktikum, kita itu nggak ada review test kan. Nah, diganti dengan apa? Diganti dengan laporan praktikum. Ya, itu nanti bobotnya 20% dari nilai akhir. Ini juga sama ya, laporan praktikum semakin ke belakang, soalnya semakin sulit ya. Jadi maksimalkan di awal-awal. Oke, gitu ya. Jadi bedanya antara yang kelas dan praktikum ini hanya di bagian ini ya. Praktikum itu ada laporan praktikum, kalau di kelas itu ada review test. Ya, oke. Seperti itu. Dan bobotnya sedikit berbeda. Ya. Tapi totalnya tetap 100, praktikum juga 105% ya, Pak Anton? Oh ya, Pak Anton nggak ngampu praktikum ya. Praktikum juga nanti maksimal 105%, 5% itu dari presensi gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian pretest ya. Ini rentang waktunya dari hari Minggu mulai jam 6 sore sampai Rabu tengah malam ya, 2359. Oke. Tadi sorry bukan tadi ya. Dari kelas sebelumnya itu ada masukan kalau pretest itu karena satu kali pretest untuk 2 mata kuliah sekaligus, maka sebaiknya jumlah attempt-nya ditambah. Oke, kami terima masukan itu. Mulai minggu depan, pretest itu disediakan 5 kali kesempatan. Ini sudah oke banget lah gitu ya. 5 kali kesempatan, nilai tertinggi gitu ya. Bobotnya cukup besar, jadi saya harap ini dimaksimalkan. Gitu ya. Kemudian sama ya, kuis mingguan juga nanti ada 5 kali attempt. Mulai minggu depan. Minggu ini 3 kali attempt, karena sudah terlanjur dibuat ya. Jadi minggu ini 3 kali, terus mulai minggu depan, mulai minggu kedua dan seterusnya, itu 5 kali attempt. 5 kali kesempatan, ini dimaksimalkan. Kalau Anda nilainya belum mentok, maka dimentokin sekalian gitu ya. Karena yang akan diambil nilai tertinggi, Anda nggak perlu khawatir. Ya. Sorry. Scroll ke atas. Oke. Terus berikutnya, laporan praktikum. Nah, deadline untuk laporan praktikum sedikit ruwet. Kenapa? Karena kalian praktikumnya itu beda-beda jamnya. Sehingga deadline-nya juga akan beda-beda gitu. Ya. Mungkin contoh langsung aja, kalian kan praktikumnya hari Kamis ini ya. Oke. Berarti deadline pengumpulan laporan praktikum itu hari Rabu jam 23.59 minggu depannya. Jadi misalnya nih, sekarang kan minggu ini, besok ya kalian ambil praktikum, ya, maka kalian harus ngumpulin laporan praktikum minggu depan hari Rabu jam 23.59. Sebelum itu ya, sebelum itu. Oke, mengumpulkannya lewat mana? Mengumpulkannya lewat Moodle atau e-learning seperti biasa. Ya. Dan tidak ada toleransi keterlambatan. Jadi Anda terlambat 1 detik, otomatis dianggap tidak mengumpulkan. Kemudian 2359 ini dalam rentang waktu WIB. Kalau selama ini kan nggak masalah ya, karena kita semua di WIB. Tapi karena kuliah online ini, maka ada yang di Indonesia Timur kan, jadi selisih waktunya 2 jam. Jadi Anda perlu perhatikan ini ya. Kita deadline-nya menggunakan WIB ya, waktu Indonesia Barat. Oke. Terus berikutnya, UTS ya, ini 100% akan online, ya kemungkinan besar itu 99,99999% itu nanti akan online lewat Moodle ya atau e-learning. Oke, nanti bentuknya bisa berupa pilihan ganda, benar salah, urean, mencocokkan dan seterusnya ya, pokoknya jenis-jenis begitu. Terus untuk UTS yang praktikum nanti ada soal programming. Jadi kalian mengerjakan soal, ketik kode program di browser, kemudian lakukan pre-check dan cek untuk mengecek jawaban Anda. Ya, seperti itu. Oke. Yang namanya praktikum kan harus praktek gitu. Jadi nanti soal-soalnya ya soal-soal programming.
Oke, kemudian untuk UAS, nah ini ya, kecenderungan di sini tertulis kecenderungannya akan berupa tes offline. Tapi jika memungkinkan, ya. Kalau saya pribadi, saya melihat sepertinya tidak mungkin gitu ya. Sepertinya sampai akhir tahun keadaan masih gawat gitu ya. Tapi kita masih menunggu dari pengumuman resmi universitas kapan mulai dibolehkan. Universitas juga harus menunggu satuan gugus tugas COVID di tingkat Jogja ya. Jadi ya kita menunggu dari atas semua gitu. Ya. Oke, kalau kuliahnya offline berarti ya UAS-nya seperti biasa offline. Kalian pernah kan ya ngalami UAS offline? Nah kira-kira gitu. Kemudian sama ya ngerjakannya di lab. Tapi kalau ternyata tidak bisa ya berarti UAS akan seperti UTS. Nah, bagi Anda, misalnya gini ya, misalnya tiba-tiba di Jogja ada keajaiban terus bilang, oke, kuliah boleh offline. Ya. Nah, kalau kuliah offline artinya ke kampus, bagi Anda yang di luar pulau atau yang orang tuanya masih khawatir, Anda kalau memang benar-benar keberatan, Anda nggak perlu datang ke Jogja. Kami akan tetap menyediakan saluran online. Gitu, ya. Jadi nanti ujiannya tetap bisa online. Ya, oke, gitu ya. Jadi modelnya adalah flip learning ya nanti. Sorry, bukan flip learning. Apa? Yang gabungan. Blended learning, sorry. Blended learning ya. Kalau ternyata boleh datang ke kampus, ya. Mahasiswa boleh datang ke Jogja. Nah, itu berarti nanti akan modelnya blended learning. Blended learning artinya Anda yang nggak bisa ke Jogja pun akan tetap difasilitasi. Gitu. Ya. Oke, seperti itu. Terus, untuk keperluan ini ya, mata kuliah struktur data, kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya. Anda install versi 38 ya minimal. Ya. Oke, Anda bisa download dari sini untuk Python atau menggunakan Anaconda atau distribusi yang lain silakan. Kemudian mata kuliah ini butuh komputer dengan koneksi internet, ya. Terus untuk code editornya Anda bisa pilih mau pakai editor yang mana. Kalau dulu di Alpro pada suka pakai Idle gitu ya, silakan. Kalau saya sih lebih suka pakai Visual Studio Code. Terus untuk online conference, sementara kita masih aman karena Pak Anton punya akun Zoom Premium ya, jadi kita bisa pakai Zoom ya. Tapi seandainya suatu saat akunnya expire, maka siap-siap menggunakan Google Meet. Ya. Terus untuk menyusun laporan, Anda gunakan Microsoft Word ya. Nah ini sekali lagi, kalian kan kemarin sudah login ke Teams ya, berarti kalian sudah dapat lisensi Office 365 ya. Ini harus dimaksimalkan gitu, karena ini juga dibayar dari uang kuliah Anda. Gitu, ya. Sayang kalau Anda sudah cap bayar, makanya bajakan gitu ya. Aduh, itu menyedihkan gitu ya. Microsoft Word-nya ini juga untuk di HP Anda juga bisa ya. Jadi Anda bisa login Office 365, jadi nanti di HP Anda bisa ngedit, di tablet, di Mac, di Windows ya. Jadi multi OS, multi komputer ya. Ini oke banget gitu ya. Sayang kalau nggak dipakai. Terus enroll di course struktur data ya. Course-nya cuma satu ya. Pastikan Anda enroll sesuai grup masing-masing. Enrollment key sudah dibagikan nanti di slide berikutnya. Terus untuk komunikasi secara cepat, maka kami sudah siapkan grup Telegram. Bagi Anda yang belum bergabung, segera bergabung ke sana. Tapi Anda nggak mungkin ya ikut Zoom ini kalau belum bergabung, karena linknya digabung, linknya di-share di sana. Terus berikutnya, enrollment ya, ini. Anda kan kelas C dan D ya, pastikan Anda masuk ke grup C dan grup D. Kalau Anda salah grup, hubungi salah satu di antara dosen pengampu ya di Telegram, nanti akan kami pindahkan Anda ke grup yang benar. Ya. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, ini hanya ada satu course. Ya. Seperti itu untuk yang model. Nah, untuk bagian administratif semuanya sudah saya bahas. Mungkin ada pertanyaan dulu, satu atau dua orang. Silakan. Nah, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sekarang, ya. Siapa tahu belum dibahas di video kuliah kelas yang lain, gitu ya. Kalian mau tanya bisa, gitu. Ya. Yang jelas masukan dari. Oh ya, silakan. Laporan praktikumnya dimulai dari minggu ini atau tidak, Pak? Ya, minggu ini mulai membuat laporan praktikum, dikumpulkan minggu depan. Ada template-nya, Pak? Template-nya belum dibagikan ya. Belum template-nya ya? nanti saya tinggal rename template di Alpro. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Bentuknya seperti di Alpro. Kalian kan ambil Alpro dulu kan? Iya Pak. Ngapain kita bikin template yang baru gitu kan? Pakai template yang lama aja kan sama. Gitu. Kalian juga Pak. sudah biasa kan? Ya. Siap Oke. Terus ada lagi?
pertanyaan lain? Oh, di chatting ya? Oke, chatting. Nah, ini enaknya kalau ada 2 dosen, kita bisa lihat di semua lini ya. Nah, kalau di chatting itu lihatnya di mana? Ada yang tanya lewat chatting? Oke. Nah, bingung ya ini. Chatting itu mana itu? Pertanyaannya apa? Kok bingung ya? Oh, cuma kasih komentar ya. Online aja ya. Saya pribadi, saya lebih suka online. Ya. Saya pribadi, saya lebih suka online. Ya. Saya pendukung 100% online. Nggak usah khawatir. Gitu. Oke? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa ada unguided nggak, Pak? Untuk Oh yang ya. praktikum. Oh ya. Bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi, untuk unguided, ya, itu modelnya adalah soal yang nanti kalian kerjakan jawabannya di laporan praktikum. Kan nggak ada nilai unguided. Mana ada nilai unguided? Nggak ada kan? Gitu ya? Tidak. Kalau dulu ya, di Alpo kan ada tuh unguided ya. Nah, sekarang ini nggak ada nilai unguided, tapi tetap ada unguided. Ya. Unguided-nya yang seperti di Alpo dulu ya, pertanyaan unguided di modul praktikum. Siap, terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya malah lupa. Untung kamu mengingatkan ya. Betul ya, kita nggak ada unguided. Praktikum kan ciri khasnya adalah unguided ya. Nah, kita nggak ada unguided, kenapa? Karena pertemuannya cuma sekali seminggu gitu. Ya. Jadi unguided-nya kami gabung ke sini nih. Ya, jadi kalian kerjakan laporan jawaban unguided yang ada di modul praktikum. Modul praktikum sudah ada di Moodle ya. Oke, gitu ya. Untung Anda mengingatkan. Terima kasih. Terus ada pertanyaan lain mungkin? Sebelum dilanjutkan oleh Pak Anton untuk sesi berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin 3, 2, 1. Oke ya. Pak, saya mau tanya. Oh ya, silakan. Bieri ya. Bieri, Free Artika ya. Silakan. Kalau misalkan cuman ngambil kelas teori, itu cuman ngerjain kuisnya atau dua-dua, pre-test dan kuis? Oh, kalau ngerjain kelas teori, dua-duanya juga. Oh ya, Pak. Berarti yang di Moodle itu teori sama praktikumnya udah digabung? Sudah digabung, betul. Oke, Pak. Makasih. Ya, kalau cuma ngambil kelas saja ya agak rugi ya. Kenapa? Karena nilainya cuma masuk di kelas saja gitu. Ya. Tapi kan 5 kali kesempatan tuh, ya. 5 kali kesempatan diambil nilai tertinggi, ya. Jadi saya pengen kalian memaksimalkan yang ini, ya. Gitu ya, oke? Untuk yang hanya ngambil kelas saja atau hanya ngambil praktikum aja berlaku sama. Jadi kalau Anda hanya ngambil kelas saja, tetap harus mengerjakan ini. Anda ngambil praktikum saja, tetap harus mengerjakan semuanya ini berarti, ya. Ngambil praktikum saja tetap harus mengerjakan semuanya ini. Jadi di Moodle tetap harus ada nilainya. Ya. Semoga bisa menjawab seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Anton. Silakan Pak Anton. Oke, tampilan slide saya sudah muncul ya. Saya sorry. Kelihatan ya? Kelihatan, Halo? Pak. Ya, oke. Kelihatan, Pak. Ya, jadi hari ini kita Kelihatan, Pak. membahas tentang pengantar struktur data. Jadi Anda sudah mempelajari algoritma dan pemrograman kemarin di semester yang lalu dan sudah lulus tentunya ya karena kalian sudah bisa masuk di mata kuliah yang baru yaitu struktur data. Nah, dengan berbekal pada algoritma pemrograman ini ya kemarin, jadi kalian sekarang akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya, yang tentunya lebih meningkat ya dengan dasar-dasar alpro kalian. Oke, apa bedanya antara algoritma dan struktur data? Kalau algoritma bisa dibilang waktu kalian mempelajari algoritma kemarin itu kalian cuma diajarin cara berpikir kritis, cara berpikir logis ya, cara berpikir kritis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang bisa dikomputasikan dan jadi menggunakan komputer. Ya. Nah, algoritma ini diterapkan dalam bentuk program komputer, jadi menggunakan tool yang namanya bahasa pemrograman tertentu.
dan menggunakan editor tertentu, menggunakan IDE tertentu, misalnya Python atau Visual Studio dan Java dan sebagainya ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda sudah menyelesaikan pembelajaran di algoritma dan pemrograman, tentunya Anda sudah semakin tahu bahwa oh ternyata ciri algoritma yang baik itu, ini salah satunya menurut Donald Knuth ya. Ini pertama adalah finite. Finite itu artinya apa? Finite itu gimana? Finite itu artinya apa? Finite kok malah jadi lupa. Finite itu apa? Finite itu Pak Iwan? Finite itu terbatas ya, kok malah jadi lupa. Finite itu terbatas, artinya ada batasnya. Jadi tidak boleh tak terhingga ya. Jadi artinya finite itu terbatas. Lalu kemudian yang namanya algoritma yang baik itu juga memiliki lebih besar dari sama dengan 0 input. Jadi boleh tidak ada inputnya ya, tapi harus ada outputnya. Jadi input itu boleh tidak ada dalam arti input dari user ya. Tapi harus kalau bicara coding bagaimanapun juga input itu bisa dimasukkan langsung dalam pemrogramannya. Lalu kalau lebih besar dari sama dengan 1 output itu berarti suatu algoritma harus memiliki output minimal 1. Output itu tidak harus tampil di layar ya, tapi output itu bisa ditampilkan di file, bisa ditampilkan di dalam memori, di dalam layar, atau di printer, atau di error dan sebagainya, di device error dan sebagainya. Kalau di Linux ada device error. Lalu kemudian terminated. Terminated itu berarti harus berakhir. Kalau tadi finite itu berarti terbatas, kalau terminated itu harus berakhir. Jadi program tidak boleh jalan terus-menerus gitu ya. Lalu kemudian definite. Definite itu berarti programnya apa bedanya kalau definite? Harus pasti ya. Lalu kemudian correct, jadi harus benar dan tidak ambigu. Ya, tidak ambigu itu artinya tidak membuat bingung, programnya membingungkan. Nah, terus kemudian struktur data itu apa? Struktur data itu adalah suatu teknik dan suatu struktur ya, suatu tipe data sebenarnya untuk menyimpan dan mengakses data atau informasi tertentu. Jadi kalau algoritma itu caranya untuk berpikir memecahkan masalah, sedangkan struktur data adalah tekniknya, ya teknik untuk menyimpan dan mengakses data. Berarti kalian punya data, jadi kita konsentrasinya terhadap suatu data, tapi datanya itu disimpannya di memori dalam hal ini, kebanyakan di memori, belum di dalam file. Walaupun ada sedikit yang nanti menyinggung tentang file, tapi tidak tidak lebih baik, tidak banyak. Nah, bisa dibilang struktur data ini nanti juga bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan ke basis data. Jadi ini nanti kalau di dalam filenya begitu banyak, nanti bisa dilanjutkan ke basis data. Nah, catatan berikutnya bahwa kita harus mengetahui algoritma ya dan tipe data yang baik. Jadi kalau kalian cuma menggunakan algoritma yang standar begitu ya, biasanya belum cukup untuk membuat program yang efisien. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita perlu mempelajari algoritma yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih efisien dan lebih cepat. Ya, itu adalah perbedaan antara struktur data dan algoritma. Struktur data kalau dulu bisa dilanjutkan ke 2 mata kuliah sebenarnya. Ada sistem berkas ya dan basis data. Tapi kalau sekarang sepertinya sistem berkas sudah tidak begitu dipakai. Walaupun ya tetap ya berkas itu berarti file. Nah, kemudian kita mempelajari lebih lanjut tentang struktur data. Perbedaannya apa? Anda sudah mempelajari tentang tipe data, terus kemudian objek data, terus struktur data. Ada tipe data, ada objek data, dan struktur data. Di dalam komputer, data itu direpresentasikan dalam bentuk binary, ya, dalam bentuk binary, mungkin dalam bentuk 0101 dan sebagainya. Nah, karena binary semua, manusia sulit untuk mempelajarinya, sehingga untuk membedakan satu dengan yang lain, karena datanya kan sama semua ya, bentuknya byte-byte data seperti itu, maka harus dibedakan. Nah, cara pembedaannya dengan menggunakan tipe data. Jadi, tipe data itu adalah jenis data yang bisa dikelola. Ya. Tipe data adalah jenis data yang mampu ditangani atau dikelola. Misalnya, tipe data yang bisa menyimpan angka-angka, ya. Berarti
Oh, tipe data yang bisa menyimpan angka atau bilangan itu misalnya integer, ya, berupa bilangan bilangan yang bulat, ya. Lalu kemudian byte itu juga bilangan bulat, namun lebih pendek, lebih jangkauannya lebih kecil ya daripada integer. Lalu kemudian ada float. Float itu kalau di bahasa C ya, atau C++ atau mungkin Python juga masuk, float itu adalah bilangan pecahan. Tapi ada juga kalau di Pascal misalnya itu ada tipe data real atau real. Itu juga sama tipe datanya bentuknya koma-koma. Lalu selain itu ada tipe data yang lebih advance lagi, yaitu tipe data yang menyimpan data lebih dari satu biasanya. Menyimpan datanya itu bukan satuan, bukan single value, tapi nilainya lebih dari satu, misalnya string. Kenapa string disebut tipe data reference? Karena dia menyimpan data dengan lebih dari satu nilai, yaitu kumpulan huruf, ya kumpulan karakter. Nah, itu kan yang disimpan berarti banyak, sekaligus jadi satu kesatuan. Nah, itu tipe data reference. Jadi pengelolaannya berbeda dengan tipe data primitif. Lalu nanti kalau kalian mempelajari di struktur data ini dan juga di PBO atau pemrograman berorientasi objek, nanti akan muncul lagi tipe data yang lain, yaitu kelas, ya, tipe data kelas. Nah, tipe data kelas ini spesial ini. Nanti kita pelajari di struktur data, tapi tidak sampai dalam, ya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di PBO. Lalu kemudian tiap-tiap bahasa pemrograman memiliki tipe data tadi. Ya, di istilahnya di bahasa pemrograman juga berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan tipe data yang ada, maka memungkinkan kita bisa melakukan apa? Ya, yang pertama adalah deklarasi terhadap variabel dengan tipe data tersebut. Jadi kalau Anda punya variabel, punya nilai tertentu, Anda bisa mendeklarasikan, oh variabel saya ini, tempat untuk menyimpan data ini, mau saya deklarasikan dengan tipe data tertentu, gitu. Nah, ini biasanya terdapat di bahasa pemrograman seperti C, C++, Pascal, Java, ya. Sedangkan Python, karena ini scripting, jadi tidak terlalu memperhatikan yang namanya deklarasi. Jadi Anda kan tidak terlalu menuliskan, misalnya, oh ini tipenya integer, ini tipenya string, tipenya itu kan tidak, ya. Tapi di bahasa pemrograman yang bukan scripting, itu biasanya menggunakan deklarasi tipe data. Nah, berarti kalau ada suatu variabel yang dideklarasikan string, maka tidak boleh diisi dengan data yang lain. Misalnya yang float, ya nggak boleh, karena tidak kompatibel, tidak sama, ya. Jadi, Anda harus memperhatikan masalah deklarasi ini pada tipe data yang strong type language, ya. Jadi misalnya kayak Java, misalnya, lalu C++ ini menggunakan yang strong type. Jadi cara harus ditulis tipe datanya harus benar. Lalu kemudian selain menggunakan deklarasi tipe data, ada operasi. Jadi kegiatan apa saja yang bisa dilakukan terhadap variabel tersebut. Misalnya tipe data integer itu bisa ditambah, dikurangi, dikalikan, dibagi. Demikian juga dengan float. Koma-koma itu bisa ditambah, dikurangi, dibagi, ya, dikali, dan sebagainya. Dipangkatkan, mungkin kalau float lebih sulit, tapi kalau integer bisa, ya. Lalu kemudian tipe data string. Ya, kalau tipe data string mungkin bisa digabungkan dengan menggunakan concat ini, ya, concatenation ini. Lalu bisa dipotong, truncated, ya. Nah, itu adalah tipe datanya beda-beda. Jadi kalau kalian punya tipe data yang berbeda, pasti deklarasinya beda, operasinya beda. Yang disimpan juga beda. Jadi objek data ini adalah yang bisa disimpan juga berbeda. Misalnya string, ya berarti huruf-huruf, misalnya seperti ini. Ya. Tapi kalau tipe data integer, ya berarti 5, 6, 1. Nah, kalau tipe data float misalnya 7,5, ya, 2,2. Nah, ini berbeda-beda, ya. Nah, jadi kalian perlu tahu sebenarnya tipe data di Python, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tipe data di C atau apa, di Java apa, di Pascal apa, di .NET apa. Nah, ini bedanya, ya. Jadi komputer karena nyimpennya datanya dalam bentuk binary semua, maka perlu dibedain dengan tipe data, deklarasinya, operasinya, dan objek datanya, ya. Dan ini biasanya di strong type itu tidak bisa saling ditukar, jadi tidak boleh sembarangan begitu, ya. Jadi kalau float ya float, string ya string, integer ya string, integer, dan sebagainya. Tidak boleh saling ditukar. Tapi kalau di bahasa scripting seperti Python, JavaScript, PHP, dan sebagainya, itu bisa ditukar-tukar. Jadi kalian
bisa dibilang dipermudah karena tipe data itu tidak menjadi sangat strict ya kalau di Python. Nah, berarti objek data adalah suatu kumpulan data yang mungkin ya. Misalnya integer mengacu pada objek data minus 32.768 sampai dengan 32.767. Misal, ini contoh. Integer itu misalnya yang boleh masuk hanya angka dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Ini contoh ya. Berarti kalau di luar itu nggak boleh, nggak bisa. Jadi integer itu nggak sanggup menerima data lebih dari itu. Itu misalnya. Ini tergantung pada bahasa pemrogramannya ya. Jadi ada integer yang 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, dan sebagainya. Jadi tergantung pada kemampuan pemrogramannya. Lalu byte misalnya. Byte itu antara 0 sampai 255. Jadi kalau Anda mau menyimpan data negatif, jangan masuk di byte. String misalnya, maksimal dia 255 huruf. Nah, berarti kalau di luar dari 255 huruf, berarti stringnya nggak sanggup. Ini contoh saja. Tapi dalam perkembangannya, string itu berbeda-beda. Ada yang mendukung UTF ya misalnya ya. Jadi Unicode. Jadi kalau Unicode 8, Unicode 16 misalnya, Unicode 32 misalnya. Nah, ini berarti semakin banyak lagi karakter-karakter yang bisa ditampung di dalam sebuah string. Misalnya huruf Jepang, ya kanji misalnya ya, lalu kemudian huruf Mandarin, huruf Arab misalnya, huruf Korea dan sebagainya, itu bisa masuk atau tidak di dalam string itu. Nah, tergantung bahasa pemrogramannya. Ada bahasa pemrograman yang tidak mendukung karakter Unicode, ada bahasa pemrograman yang mendukung karakter Unicode. Jadi maksimalnya berapa? Anda harus tahu sebenarnya ketika belajar pemrograman, berarti Anda harus bisa tahu bahwa, oh ini kalau saya menyimpan dengan data seperti ini, maka maksimalnya berapa sih, minimalnya berapa sih? Nah, itu yang perlu tahu dari objek data. Lalu struktur data, berarti Anda akan mempelajari selama 1 semester ini adalah struktur dan teknik penyimpanan, ya, lalu pengorganisasian data di dalam memori maupun file secara efektif dan efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya. Berarti struktur data merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang strukturnya, bentuknya datanya itu seperti apa, tekniknya untuk menyimpan itu gimana, dan mengorganisasikan data-data tersebut dengan baik, ya, urutannya mungkin, ya, penempatannya di dalam memori mungkin, cara pengaksesannya, ya, terus kemudian operasi-operasinya. Jadi misalnya bisa ditambah di belakang, ditambah di depan, terus dihapus, dicari, diedit dan sebagainya. Nah, itu adalah struktur data. Kalian hanya mempelajari tentang data. Ya, kalau algoritma itu merupakan teknik-tekniknya untuk mempelajari masalah, ya, untuk menyelesaikan masalah. Nah, terus kemudian berarti di dalam struktur data kita berhubungan dengan 2 aktivitas. Yang pertama, kalau Anda membuat struktur data sendiri nih, Anda membuat struktur data yang dibangun sendiri, yang Anda buat sendiri, maka perhatikan. Yang pertama adalah kita harus membuat struktur data yang mampu mendeskripsikan kumpulan objeknya harus benar. Jadi kalau Anda mendefinisikan misalnya suatu struktur data mahasiswa, misalnya saya kasih nama struktur data mahasiswa, berarti mahasiswa itu adalah yang disimpan apa saja. Misalnya yang disimpan itu NIM-nya, namanya, IPK-nya misalnya ya, dan sebagainya. Yang lain enggak misalnya. Berarti umur enggak boleh dimasukkan misalnya. Agama perlu dimasukkan enggak misalnya. Alamat perlu dimasukkan enggak. Nah, kalau misalnya kita definisikan hanya NIM, nama, dan IPK, ya berarti ketika ada orang mau memasukkan data alamat enggak bisa masuk gitu ya. Itu adalah kumpulan objek data yang sah sesuai dengan tipe data yang ada. Lalu kemudian mekanisme operasinya gimana? Apa saja yang diperbolehkan untuk mengutak-atik mahasiswa itu misalnya? Oh, mahasiswa itu bisa ditambah. Oh, ditambah apanya? Ditambah NIM-nya mungkin? Nah, kan harusnya nggak mungkin ya. Nambah NIM-nya nggak bisa. Misalnya, oh ditambah apa? Ditambah hobinya misalnya. Hobinya ditambah. Jadi hobinya lebih dari 1 misalnya. Nah, itu adalah aktivitas mekanisme kerja operasi-operasi yang dilakukan di dalam struktur data. Berarti struktur data memiliki 2 hal, datanya itu sendiri yang harus kita jaga ya, yang harus kita kelola, dan manipulasi datanya. Jadi ada datanya dan manipulasi datanya. Nah, operasi di dalam struktur data apa saja?
kegiatan di dalam struktur data ini apa saja? Pertama, traversing. Traversing itu artinya mengunjungi data, looping ya, bisa dibilang seperti loop untuk mengunjungi masing-masing elemen di dalam data. Jadi kalau ada datanya ada banyak begini, ini disimpan dalam satu kesatuan begitu, maka Anda harus bisa traverse. Jadi Anda harus bisa mengunjungi untuk masing-masing elemen ini. Anda harus bisa datang ke sini, saya harus bisa akses ini, akses ini, akses ini, akses ini. Lalu yang kedua adalah searching. Kalau Anda punya data sebanyak ini, saya mau nyari yang ini. Gimana cara nyarinya? Apakah bisa langsung ke sini atau harus dari depan? Ya, itu adalah searching. Lalu nambah, adding atau penambahan. Bisa nambah di sini atau nambah di sini. Oke, nambahnya bisa di depan, di belakang, atau nyisip. Di sini nambahnya. Oke, lalu kemudian editing. Yang namanya proses editing itu berarti saya mau ngedit ini. Berarti pertama harus searching dulu. Search dulu. Yang namanya update itu selalu harus search dulu. Ketemu apa enggak? Kalau ketemu, maka silahkan edit. Tapi kalau nggak ketemu, berarti nggak bisa dong. Karena nggak ada datanya. Lalu kalau delete. Delete juga biasanya searching dulu. Karena yang mau di-delete yang mana? Ini. Berarti harus dicari dulu. Nah, ada nggak yang bisa langsung delete? Langsung di posisi ini langsung delete begitu. Atau harus dari depan. Jadi ini operasi-operasi di dalam struktur data ada kunjungan, traversing, searching, adding atau penambahan, inserting, updating atau editing, dan deleting atau removing. Nah, Anda akan berkaitan dengan ini semua ya dalam struktur data. Bentuknya nanti macam-macam. Nah, di dalam bahasa pemrograman biasanya punya 3 jenis tipe data. Yang pertama yang built-in, yang sudah ada secara langsung di dalam pemrogramannya. Jadi sudah tipe data built-in, sudah nggak perlu kita pikirin, kita tinggal pakai aja. Tidak berorientasi pada masalah. Jadi standar ya, bisa dibilang standar. Lalu yang kedua adalah UDT atau User Defined Type, dibuat oleh kita. Nah, UDT ini biasanya ada di pemrograman yang levelnya belum OOP, ya bisa dibilang belum object oriented. Contohnya Pascal waktu pertama kali bahasa pemrograman ini belum object oriented, dia menciptakan struktur data record namanya. Record ini kumpulan data, ya kumpulan data, misalnya record mahasiswa, itu kumpulan data, NIM misalnya, nama, misalnya umur, misalnya IPK, tapi cuma datanya saja. Jadi hanya data, tidak ada operasi. Jadi di sini itu hanya ada data saja. Di dalam UDT itu cuma ada data, tidak ada operasinya. Tidak bisa diedit, tidak bisa di searching dan sebagainya untuk mahasiswa. Jadi hanya untuk nyimpen saja. Struct juga ada di dalam bahasa C. Ini juga cuma menyimpan datanya saja. Tapi menariknya di sini, kalau di sini kan satuan ya, ini kan tipe datanya satuan. Jadi integer itu menampung angka 5 begitu. Tapi kalau mahasiswa, dia menampung data NIM, nama, umur, IPK jadi satu kesatuan. Nah, ini perbedaan UDT ya. Jadi bedanya UDT dengan built-in seperti itu. Lalu kemudian yang abstract data type ini dikembangkan sampai sekarang. Ini yang paling modern ya, bisa dibilang paling modern. Nah, ini paling sampai sekarang. Nah, biasanya dikonotasikan dengan OOP, Object Oriented Programming atau PBO. Ya. Contohnya kelas pada Java, C++, dan Python. Nah, kalau kelas itu mirip dengan UDT sebenarnya. Kelas itu mirip dengan record. Bedanya adalah kalau Anda punya kelas mahasiswa, itu ada 2 yang dilakukan, data dan operasinya. Jadi bedanya di situ. Kalau yang UDT itu hanya datanya saja, sedangkan ADT itu ada data dan operasinya. Kegiatannya apa? Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk function. Ini nanti dalam bentuk fungsi. Fungsi ya. Oke, seperti itu. Nah, kita konsentrasinya kan pasti ke ADT ya, karena paling baru ya. Nah, ADT ini berupa object oriented. Walaupun nanti di dalam struktur data tidak secara detail mempelajari tentang kelas dan objek, tapi sedikit Anda diperkenalkan di pertemuan ketiga dan seterusnya, kita akan menggunakan kelas dan objek. Di Moodle sudah diupload materinya tentang kelas dan objek menggunakan Python. Nanti kalau di PBO, kalian akan mempelajari juga OOP, tapi menggunakan bahasa pemrograman Java, yang memang murni OOP yang sudah diciptakan memang dari awal, dia menggunakan object oriented. Nah, di dalam ADT bedanya dengan UDT tadi ya, ada data, dan ada operasi.
Kalau UDT itu cuma ada data saja. Kalau built-in itu single value, biasanya kebanyakan seperti itu. Nah, lalu kemudian konsep di dalam ADT ada information hiding. Jadi ada penyembunyian informasi. Nanti akan dipelajari lebih detail di bab 3 ya. Nah, karena ini informasinya disembunyikan, maka pengaksesan hanya bisa melalui interface-nya. Jadi kita tidak boleh mengakses jeroannya, tidak boleh mengakses dalamnya. Anda bisa bayangkan, misalnya ada sebuah AC begitu ya. AC itu kalau mengakses AC gimana sih caranya? Biasanya AC itu ditempelin di atas, di tembok, ya, tinggi begitu. Kita tidak bisa ngutak-ngatik dalemannya, bahkan tidak diperbolehkan kalau kalian membongkar itu biasanya nanti garansinya putus begitu ya. Cara mengakses AC itu biasanya cuma melalui remote. Remote AC itulah satu-satunya jalan, seolah-olah begitu. Nah, di dalam remote ada banyak sekali fiturnya. Ada naikkan suhu, ada turunkan suhu. Nah, informasi yang disimpan di dalam remote itu disembunyikan dari kita. Bagaimana sih ketika kita menekan tombol off on, naikkan suhu, turunkan suhu, itu kita nggak tahu kan? Tapi kenyataannya bisa dilakukan. Nah, itu bisa dibilang information hiding ya. Nanti dipelajari di PBO seperti itu. Ya, jadi kalian hanya bisa mengakses melalui remote itu. Kita nggak bisa tahu jeroannya, kita nggak bisa tahu dalamnya, gitu ya. Nah, di dalam ADT terdapat 4 hal utama. Yang pertama konstruktor, kedua asesor, ketiga mutator, dan keempat iterator. Ini akan dipelajari lebih lanjut di PBO. Ini istilahnya dulu. Ada konstruktor, asesor untuk mengakses, mutator untuk mengubah, iterator untuk traversing, konstruktor untuk menciptakan. Ya, jadi ini untuk menciptakan awal data, asesor untuk mendapatkan data, asesor itu mendapatkan data, mutator itu untuk mengubah data, iterator itu untuk mengunjungi data, traversing. Nah, contoh struktur data apa saja? Yang pertama ada array atau list, kalian sudah mempelajari itu. Ya, array atau list di Python sudah ada. Biasanya di Python dikenal dengan istilah list. Kalau di C atau C++ ada array, di Pascal juga array. Lalu ada set atau himpunan. Ya, lalu kemudian ada dictionary. Ya. Terus kemudian ini yang kurang tuh ternyata tuple belum masuk ya. Tuple itu juga ada struktur data. Lalu kemudian linked list. Ya, lalu kemudian ada class, ada graph, ada stack dan queue, ada tree. Ya. Array atau list itu bentuknya pakai kurung kotak begini ya. Set itu bentuknya himpunan. Berarti dictionary itu pakai kurung kurawal ya, kurung kurawal. Dia berupa pasangan key atau kunci dan nilai. Jadi misalnya X dipasangkan dengan Y. Ya, itu adalah dictionary. Kalau tuple ada kurang satu di sini. Tuple itu pakai kurung biasa seperti ini. Ya, jadi tuple itu pakai kurung biasa. Di dalam Python kita disediakan 3. Lalu kemudian linked list. Nah, ini linked list ini nanti menggunakan ADT. Jadi kita akan membuat kelas dalam bentuk linked list. Linked list itu gambarnya bisa dibilang data kotak-kotak begini, tapi saling sambung menyambung. Ini linked list nanti modelnya kayak gini. Ya. Kalau kelas dan graph nanti dipelajari. Kalau graph itu modelnya biasanya begini ya. Graph itu ya modelnya seperti ini. Seperti kalau Anda mempelajari shortest path, nah itu graph ya. Lalu kemudian kalau stack itu bentuknya adalah tumpukan seperti ini, tumpukan. Lalu kalau queue itu antrian ya, antrian. Jadi antrian itu dari 2 sisi. Lalu tree itu juga mirip graph ya. Tree itu modelnya kayak gini. Contoh tree itu adalah seperti di Windows Explorer. Kalau Anda mau pakai Windows Explorer, di situ ada folder-folder C, terus di browse di dalamnya ada folder-foldernya, lalu foldernya ada folder-folder lain, yaitu modelnya adalah tree. Ciri struktur data apa? Berarti harus ada representasi datanya apa. Yang kedua, relasi logika antar elemennya apa. Manipulasinya bagaimana. Lalu kemudian memungkinkan program untuk memproses atau melakukan komputasi secara efisien. Itu adalah ciri-ciri struktur data. Ya. Jadi ada datanya seperti apa, objek datanya ada, lalu relasi antar datanya, ya, kenapa mereka disatukan, kenapa mereka dijadikan satu. Contohnya kalau di dalam mahasiswa tadi ada NIM, nama, IPK. Kenapa NIM, nama, IPK itu perlu ada? Kenapa dijadikan satu? Nah, itu kan relasi antar logika antar datanya. Kenapa enggak
NIM sama ukuran bajunya, kan nggak ada hubungannya misalnya gitu ya. Nah itu relasinya harus logis dong, ya. Datanya kenapa disimpan jadi satu kesatuan. Lalu kemudian manipulasinya, bagaimana cara kita menambah data, menghapus, mengedit dan sebagainya. Lalu program harus bisa mengakses itu, ya. Kita harus buat struktur yang lebih bagus, gitu, yang lebih efisien. Nah ini bagian-bagian akhir. Apa saja sih yang Anda pelajari di dalam struktur data, ya? Kita akan mempelajari berarti berbagai jenis struktur data yang kita akan pelajari satu persatu di pertemuan-pertemuan, dan kemudian operasi-operasinya. Jadi biasanya nanti di setiap jenis struktur data ini, di setiap jenis struktur data, Anda akan melakukan ini semua. Misalnya struktur data yang kita pelajari adalah Q. Maka nanti Q ini akan kita definisikan, kita baca, kita tambah, kita ubah, kita hapus. Kalau kita mempelajari tree, maka nanti Anda akan membuat tree, membaca tree, menambah data, mengubah, menghapus, tapi di tree. Jadi modelnya kayak gitu. Operasinya biasanya akan sama, ya. Operasinya ini akan sama, tapi jenisnya itu dipelajari berbeda-beda. Kita akan tahu nanti, kalau ada kasus seperti ini, data yang paling cocok apa? Pakai Q atau pakai stack atau pakai tree? Seperti itu modelnya, ya. Oke, nanti kita lewati. Nah, terus kita akan lebih detail lagi. Berarti struktur data itu jenis datanya ada dua, jenis strukturnya ada dua, yang bentuknya linear dan yang non-linear. Yang linear dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang statis dan ada yang dinamis. Yang statis itu biasanya datanya sudah difikskan. Ini contohnya list atau array, ya. Kalau di Pascal, kalau di C kan array, tapi list ini di di Python, ya. Namun list itu sebenarnya kalau di Python memang sudah dinamis, jadi masuknya dimasukkan sini. Cuma istilah array kan tidak ada di Python, jadi kita kenalnya dengan istilah list. Array itu hanya di C, mungkin ya C++, ya, Pascal. Lalu kemudian yang dynamic, yang dinamis ini list, tuple, set, dictionary. Linked list ini menggunakan pointer nanti, tapi tidak terlalu kelihatan di Python. Lalu kemudian queue itu adalah antrian. Antrian itu ada dua macam, antrian berprioritas, dan ini adalah antrian yang punya dua pintu untuk bisa mengaksesnya, bisa dari depan atau dari belakang, ya. Kalau antrian kan secara umum kan antrian kan begini. Orang yang pertama kali masuk nih, berarti dia akan di depan, lalu kalau sudah selesai keluar, gitu kan. Itu kan antrian. Nah, kalau prioritas berarti ada prioritasnya nanti. Ada orang yang mungkin tiba-tiba presiden lewat begitu, ya. Nah, dia akan menghalau yang lain karena antriannya berprioritas. Kalau deck ini hanya ada di Python, dia modelnya dua sisi. Jadi antriannya itu melalui diakses dari depan maupun belakang. Lalu stack itu tumpukan, ya. Stack itu tumpukan berarti modelnya dari atas ini, ya. Namanya numpuk itu kan mesti dari atas. Ngambilnya juga dari atas. Oke, lalu tree ini sendiri sudah bentuknya tree, ya. Ini adalah contoh tree. Lalu kemudian ada graph. Graph sama tree mirip-mirip. Nah, lalu ada tree yang namanya binary tree. Binary tree itu berarti satu root atau satu node, dia hanya bisa maksimal punya dua child, ya. Itu adalah binary tree. Nah, nanti Anda juga mempelajari tekniknya di dalam tree, itu ada dua, yaitu depth first search atau DFS dan BFS. Itu modelnya juga berbeda nih. Kalau kalian mau mencari data misalnya deck ini, saya mau cari deck nih. Cara pakai DFS nih, itu caranya adalah turun dulu. Jadi 1, 2, 3, ternyata belum ketemu nih, ya. Dia naik lagi ke sini. Terus kemudian ke sini, ya. Terus dia turun ke sini, oh bukan, naik lagi ke sini, bukan, naik lagi ke sini. Oh iya, masih ada. Nah, ke kiri dulu. Dia ke kiri dulu, namanya depth. Jadi dia turun dulu paling dalam. Terus kemudian naik lagi ke sini. Karena kanannya ada, oke ke kanan. Oh, ternyata ketemu. Nah, berapa langkah? Nah, ini contohnya pakai DFS. Lalu pakai BFS, breadth first search. Ini modelnya adalah per level. Jadi nanti dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, modelnya pakai level. Nah, itu kan dipelajari di tree, ya. Kita akan mempelajarinya nanti di tree. Nyarinya gimana dan sebagainya. Oke.
Nah, nanti kita akan mempelajari ini Python built-in sudah bawaan nih, sudah pasti ada. Lalu kemudian yang lain kita akan buat sendiri. Jadi ini masuk dalam kategori ADT ya. Ini akan masuk dalam kategori ADT. Sedangkan ini sudah yang built-in, yang sudah tinggal pakai aja. Oke. Terus kemudian, nah nanti diimplementasikan dalam bentuk OOP. Jadi implementasinya nanti menggunakan OOP, Anda akan membuat dalam bentuk kelas. Ya, tapi tidak harus detail sekali karena nanti masih akan dilanjutkan di PPO. Oke, materinya mungkin seperti itu. Teman-teman, sudah habis, waktunya juga kita terbatas hanya 75 menit, ya mungkin kita bisa maksimal sampai dengan jam 11. Oke, saya akan kembalikan ke Pak Yuan dulu. Ini materi selanjutnya itu adalah review Python yang akan dipakai di praktikum. Oke, sebentar saya matikan. Oke, terima kasih Pak Anton. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang materi yang disampaikan oleh Pak Anton. Silakan. Kalian sebenarnya dengerin apa nggak sih? Nah, kalau kelas online susah ya, susah ngukurnya ya. Belum Ya memang ada, dengerin Pak. ya. Karena bentuknya kalau di layar saya cuma nama-nama aja. Nah, oke, saya akan share screen lagi sebentar ya. Buat ngetes kalian dengerin apa enggak, kita akan bermain sedikit quiz gitu ya. Saya sudah siapkan. Kalian buka browser masing-masing ya. Saya sudah siapkan daftar pertanyaan dalam bentuk permainan Kahoot ya. Oke, kita coba play yang ini. Oke, teach. Kalian buka browser, buka alamat kahoot.it ya. Sebentar, nanti ada alamatnya sebentar. Di random, oke. Kita pakai mode klasik. Ya, kalian buka website ini. Silakan buka browser atau yang lainnya. Kahoot.it ya. Sebentar, tempat saya tiba-tiba berhenti. Nanti akan ada pin-nya. Nah, sebentar, klasik. Start ini ya, tombol ini. Enggak. Oh iya. Iya ya. Itu tadi tombol ya. Oke, kalian buka website kahoot.it, pakai browser apapun silakan. Suaranya saya mute dulu ya. Oke, buka website kahoot.it. Kemudian kalau ditanya pinnya ini ya, yang terlihat di layar kalian ini. 7210-3382. Bisa pakai HP, bisa pakai tablet, bisa pakai komputer teman, terserah ya pokoknya. Atau di device yang sama juga bisa. Kalau saran saya sih sebaiknya pakai device yang berbeda, karena nanti pertanyaannya hanya muncul di share screen saya ini. Gitu. Ya. Oke, silakan masuk dengan pin ini ya. Kalian nanti akan bermain game. Ini bentuknya permainan, jadi nanti terakhir ada peringkat 1, 2, 3 itu hanya bonus saja lah ya. Yang penting kalian tahu jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Gitu. Ya. Nanti ada scoringnya, jadi scoringnya berdasarkan jawaban benar dan kecepatan Anda menjawab. Ya. Oke, wow, sudah banyak nih, sudah 30. Oke, begitu 50 kita mulai main lah ya. Silakan. Karena jumlah pesertanya 60 kan, berarti kalau 50 ke atas sudah oke lah. Wah, lancar juga ya. Oke. Pak Anton juga ikut masuk ya? Oh enggak. Berarti ini semua mahasiswa ya? Oke. Ya, ayo satu orang lagi, join. Ya, oke. Saya hitung 10 ya, hitung mundur 10, terus kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Nanti yang Anda join di belakangan, ini diingat-ingat ya nomornya, 7210382.
Oke, kita mulai ya. Jadi kalian nanti pertanyaannya muncul di layar Zoom ini ya, bukan di HP kalian atau di perangkat kalian ya. Jadi kalian muncul di sini, terus nanti milih jawabannya di device kalian. Ya, kita mulai. Oke. Ya, siap-siap ya. Oke, ini quiz. Nah, ini ya. Pretest mingguan itu diberi waktu kapan? Loh, kok pertanyaannya begitu, Pak? Oh, kalian menyimak apa enggak tadi? Yang mana? Kalian tinggal pilih warna merah, itu berarti Jumat sampai Minggu. Biru itu berarti Minggu sampai Kamis. Kuning itu berarti Minggu sampai Selasa. Kalau hijau itu artinya Minggu sampai Rabu. Nah, pretest mingguan itu diberi waktu dari kapan sampai kapan. Sudah 55 ya. Oke. Oke, waktunya habis. Sebagian besar menjawab 31 ya. Kalian di device kalian langsung kelihatan ya, kalian jawabannya benar apa salah gitu ya. Jawaban yang benar adalah dari hari Minggu sampai hari Rabu ya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Wah, ini peringkat pertama Yosia ya, cepat banget ya. Oke. Terus lanjut pertanyaan kedua. Nah, ini sudah mulai serius. Operasi dasar dari suatu struktur data adalah operasi dasar dari suatu struktur data. Oh iya ya, ini salah soal ini, waduh, cilaka ini. Ini salah soal, ini semuanya salah nih pasti ini. Iya ya, ini salah soal, sorry. Ya, tapi semuanya oke ya. Yang ya, ini hoki ya, sorry. Ini salah soal ya. Kecuali ya, saya lupa ketik kecuali. Jadi operasi dasar kecuali ya. Jadi meningkatkan kapasitas, karena tidak semua struktur data itu bisa dibesarin. Ya, sorry. Ini Anda yang menjawab biru tadi ya, Anda dapat bonus gratis. Sorry ya. Traversing itu operasi dasar ya. Jadi kalau Anda punya struktur data, Anda harus bisa menjelajahi semuanya. Kalau enggak, terus gimana gitu ya? Masa terus hilang begitu saja kan enggak gitu. Jadi Anda harus bisa mengaksesnya gitu. Ya, traversing itu bisa membaca semuanya. Kalau Anda punya dictionary, Anda bisa baca semuanya kan. Anda bisa dapat dari keys gitu ya. Nanti semua kuncinya ada, Anda tinggal akses untuk dapat semua value-nya. Ya, jadi semua struktur data itu harus bisa traversing. Jadi ini kesalahan saya ya. Ini harusnya kecuali. Ya. Oke, sorry. Ya. Karena kesalahan saya ini, jadi ada yang tiba-tiba naik ke atas. Gitu ya. Sorry. Ya. Pertanyaan yang ketiga, asesor untuk, nah tadi sudah dibahas Pak Anton ya. Asesor itu untuk apa? Asesor ya, pada suatu kelas kita mendefinisikan asesor itu digunakan untuk apa? Wah, partisipasinya cukup tinggi ya. Kalau model quiz gini kayaknya asik ya. Oke, 56 answer. Ya, betul ya. Jadi asesor, akses ya. Jadi Anda ingat ya, akses ya. Akses itu untuk mengambil data gitu. Ya. Betul ya. Apakah terjadi perubahan klasemen? Oke, Yonatan ya, tiba-tiba naik ke atas. Oke. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Kriteria algoritma yang baik adalah, wah ini pertanyaan yang simple ya. Kalian nggak bisa jawab, berarti nggak layak lulus Alpro kemarin. Kriteria algoritma yang baik. Kan ada 5 loh. Ada 5 kriteria kan. Nah, menurut Donald Nuts ya, oke, itu ada 5 kriteria sehingga algoritma dikatakan baik. Oke, ya. Jawabannya betul ya. Jadi tidak ambigu. Jadi algoritma itu terdiri dari langkah-langkah yang terstruktur dan setiap langkah itu tidak boleh ambigu gitu ya. Mungkin ada yang protes, Pak, kenapa tidak sangat cepat? Nah, sangat cepat itu bonus gitu ya. Jadi algoritma yang baik itu 5 kriteria ya tadi ya. Dan sangat cepat itu tidak ada di dalamnya gitu. Ya, kalau Anda cermati. Oke? Wah, masih ya. Ini ada yang segitiga ini artinya meningkat dengan pesat. Oke. Pertanyaan yang kelima, konstruktor digunakan untuk, nah ini yang terakhir-terakhir ya.
bagian terakhir tadi Pak Anton sempat menyebutkan. Makanya saya buat soal ini. Konstruktor, konstruksi ya, konstruksi. Ingat ya, dalam bahasa Indonesianya adalah konstruksi. Sampai 60, 61, mantap ya. Ya. Oke, ya, membuat struktur data, betul ya. Jadi konstruksi itu untuk membuat, konstruksi ya, menginisialisasi atau membuat, sehingga bisa kita pakai atau bisa kita operasikan. Wah, ini masih Yonatan, ya. Oke, lanjut lagi, pertanyaan yang ke-6. Berikut ini yang merupakan struktur data linear adalah, ini tadi juga Pak Anton sudah bahas ya, struktur data linear. Yang merupakan struktur data linear. Woi, cepat sekali ya. 50. 49. Ayo. Detik-detik terakhir. Ya, oke. Ya, jawabannya betul adalah set ya. Kalau yang tree dan graph itu memang struktur data yang non-linear. Ya, karena bentuknya sedikit unik, bukan linear bersebelahan gitu ya, atau karena nanti akan dibahas di tree ya, kalian akan lihat kalau tree itu di dalam tree gitu. Ya, nantilah ya. Jadi di dalam gitu. Nah, jadi dia tidak linear. Oke. Next. Oke, masih. Tiba-tiba ada yang naik ke atas jauh ya. Nah, ini tadi sudah dibahas juga oleh Pak Anton. Stack adalah struktur data yang bentuknya seperti ya tinggal bahasa Indonesianya betul. Stack ya. Beda dengan stack ya. Stack. Bukan yang stack pohon itu bukan ya. Bukan yang di pohon ya. Pohon nanti ada yang jawab pohon ya. Saya stack singkong, Pak. Pohon. Oke, betul ya. Jadi stack itu bentuknya tumpukan ya. Betul ya. Lumayan, berarti menyimak ya. Oke. Berarti Pak Anton ngomong panjang lebar tadi tidak sia-sia. Terharu Pak Anton. Oke. Struktur data built-in pada Python adalah built-in ya. Yang langsung bisa kita pakai tanpa perlu kita import modul apapun gitu. Tanpa perlu kita definisikan dari awal, kita bisa langsung pakai gitu ya. Jadi kita bisa langsung pakai tanpa perlu import, tanpa perlu bikin file baru, tanpa perlu bikin kelas baru gitu ya. Wah, ini cepat banget ya, langsung pada jawab. Oke, 62. Partisipasinya cepat sekali ya. Oke, dictionary ya, betul. Tapi sebagian besar masih menjawab linked list. Linked list ini nanti masih kita bikin sendiri dari awal ya. Termasuk dalam kategori ADT. Ya, tapi sebenarnya ada library yang linked list ya bisa, tapi kan harus include library dulu gitu ya. Kalau dictionary itu langsung hajar gitu ya. Langsung kita pakai. Oke? Itu yang disebut sebagai built-in. Jadi bisa langsung dipakai. Sepertinya Yonatan tidak bisa disaingi, tapi ada banyak sekali yang tiba-tiba melonjak jauh ya. Pertanyaan yang ke-9, masih 2 pertanyaan lagi. Perbedaan antara list dan tuple ya adalah list dan tuple. Dulu sudah pernah dibahas di Alpro ya. List dan tuple. Oke. Ini pertanyaan sedikit menjebak gitu ya. Ya, tapi sebagian besar betul ya. List bersifat mutable, artinya kita bisa menambah dan mengurangi isi elemen. Sedangkan tuple itu immutable, artinya apa? Read only gitu ya. Jadi bahasa sederhananya adalah read only. Jadi kalau tuple sudah kita bikin dari awal isinya 5, maka ya sudah gitu ya. Karena dia sifatnya read only. Oh ya, sebagian besar nih menjawab ini ya, hijau ya, artinya list menggunakan kurung kotak, betul. Sedangkan tuple itu bukan pakai kurung kurawal ya, tapi pakai kurung biasa ya. Harus lebih teliti ya, kurung kurawal ini untuk dictionary. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya, kita lihat.
Oke, nah ini. Kalau kalian tadi menyimak, pasti bisa jawab. Abstract data type atau ADT didefinisikan sebagai apa sebelum bisa digunakan. Jadi ini pertanyaannya seperti duluan mana, telur sama ayam. Oke. ADT itu didefinisikan sebagai apa sebelum bisa digunakan. Ya. Oke, sebagai kelas ya. Jawabannya betul yang kelas. Tapi sebagian besar menjawab objek. Nah, ini ya. Jadi, kalau ada pertanyaan duluan mana telur sama ayam, kita itu sulit menjawabnya. Tapi kalau duluan mana antara kelas dan objek, maka Anda harus bikin kelas dulu, baru bisa bikin objek gitu. Ya. Oke. Oh iya Pak, saya nggak tahu. Ya, wajar Anda belum tahu karena Anda belum ngambil OOP gitu. Ya, tapi tadi sudah dibahas oleh Pak Anton, ADT nanti akan dibuat sebagai kelas dulu ya. Kemudian baru kita operasikan setelah kita buat objeknya. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di podium ya. Oke, peringkat 3 ya, Patrick. Terus peringkat 2 Daniel. Peringkat pertama ada animasinya segala ya. Oke, Yonatan ya. Oke. Gitu ya. Ya, itu saja dari saya, Pak Anton. Mungkin mau difoto bersama, Pak Anton. Oke ya, sesi terakhir adalah sesi foto bersama. Jadi kameranya dinyalakan semua. Nanti kita akan print screen layar ini. Aku yang nge-print ya. Ya. Oke, tolong kameranya dinyalakan semua. Anda jangan malu menyalakan kamera ya. Toh, kalau kita kuliah offline, kita bisa lihat muka kita satu sama lain kan. Jadi itu bukan privacy gitu ya. Toh cuma dinyalain di awal dan di akhir. Bandwidth-nya nggak akan terlalu besar. Ya. Belum semua. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Ini yang pertama, sebentar. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, oke, sudah. Terima kasih. Boleh live. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, terima Pak. kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. 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 Ya, Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Tambah nilai poin. Makasih, Pak. Ada yang mau ke kantin boleh nggak? Yang belum Gas T3. setengah 12 ya, kuliah lagi. Masih ada 29 ya, Pak, menit. mau ke Burjo dulu. Han Yohan, klutuk ready nggak? Ready, Bos.